Ketiga, salat tatawwu mutlak. Ini bentuk yang ketiga. Kata Ibnu Qudamah as-salis at-tatawwu'ul mutlak. Tatawwu yang sifatnya mutlak. Dikatakan mutlak karena dia tidak khusus pada suatu waktu dan suatu sebab. Iya. Karena salat secara umum yang terikat, itu diikatnya dengan dua. Diikat dengan waktu dan diikat dengan apa? Diikat dengan sebab. Rawatib waktunya selepas salat atau sebelum salat. Ada asbab. Tahiyatul masjid disebabkan masuk masjid. Salat sunnah wudu disebabkan wudu dan seterusnya. Tapi ini mutlak. Dia salat. Iya. Di mana saja. Pada waktu yang dia inginkan. Hanya saja akan datang nanti waktu-waktu terlarang ya. Tidak boleh salat di situ. Salat sunnah di situ. Iya. Jelas salat sunnah mutlak itu ada dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, wa tatawwu'ul laili afdal min tatawwu'in nahar. Pelaksanaan salat tatawwu malam hari itu lebih afdal daripada siang hari. Dan ini berdasarkan hadits riwayat Muslim, afdalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat apa? Salat malam. Ya, jadi tatawwu di malam hari lebih afdal daripada apa? Tatawwu di siang hari. Ini menunjukkan keutamaan malam di atas siang. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, pelaksanaan tatawwu saat 1/2 malam terakhir lebih afdal daripada saat 1/2 malam pertama. Kalau malam dibagi dua, bagian pertama dan bagian kedua, bagian keduanya lebih afdal. Kata Ibnu Qudamah, "Wan nisful akhir afdalu minal awal." 1/2 yang terakhir lebih afdal daripada 1/2 pertama. Dan ini berdasarkan hadits riwayat Muslim. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yakuma min akhiril lail, falyutir awwalahu." Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaknya dia witir di awal malam. Wa man tami'a yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Siapa yang semangat untuk melakukan witir di akhir malam, dia lakukan di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail mashhudah wa dzalika afdal. Karena salat di akhir malam itu dipersaksikan. Ya, dipersaksikan oleh para malaikat, dipersaksikan kebaikannya. Dan Nabi tegaskan wadalika afdal, itu yang paling afdal. Iya. Jadi salat di 1/2 malam terakhir lebih afdal daripada di awal malam. Jadi ini ketentuan umum ya. Jadi kalau dia salat sunnah mutlak di mana saja, dia ingat ketentuan ini. Salat malam lebih afdal daripada salat apa? Siang. Malamnya sendiri 1/2 malam terakhir lebih afdal daripada 1/2 malam awal. Kemudian beliau terangkan bahwa salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Kata Ibnu Qudamah, wa salatul laili masna masna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Ini dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Muslim, dan ada juga dalam hadits Aisyah. Iya. Dan ini ketentuan umum dalam salat malam, boleh 2, 2. Yang jelas kalau dia salat malam, dia wajib 2, 2. Kalimat masna masna di sini, ini khabar bermakna perintah. Berita bermakna apa? Perintah. Ya, jadi salatul lail masna masna, berita ya kalau kita dengar. Tapi hakikatnya dia perintah. Faltakun salatul lail masna masna, begitu. Iya, maknanya. Hendaknya salat malam itu 2, 2. Ya, karena itu tidak boleh ada yang melakukan salat malam lebih daripada 2. Ya, dan ini perlu diingatkan di sini bahwa sejumlah dari ulama kita menganggap keliru orang yang melakukan salat malam 4 rakaat sekaligus, 4 rakaat sekaligus. Iya. Dan hadits Aisyah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi salat 11 rakaat. 4 yang pertama beliau memperpanjang, memperbagus bacanya, 4 yang kedua, kemudian 3. Ini bukan menunjukkan kaifiat 4 sekaligus, kemudian 3. Tidak.
Tapi menunjukkan 2-2, semuanya 4, 2-2, kemudian 4. Iya. Jelas ya? Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Seperti Syekh Al-Albani, rahimahullah, Syekh Muqbil, menganggap boleh. Ya, tapi hadits ini lebih tegas ya, sebagai dasar. Harusnya yang mujmal di riwayat lain, yang mutlak di riwayat lain ditakyid dengan riwayat ini. Iya. Dilakukan dua-dua. Dan itu ada yang di fatwa kebanyakan ulama di Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan. Ya, mereka menyalahkan orang yang melakukan sholat malam lebih daripada berapa? Lebih daripada 2. Maksudnya dia melaksanakan dengan kaifiat tidak 2-2. Iya. Baik. Kemudian berikutnya penjelasan tentang perbandingan antara sholat duduk dan sholat berdiri. Kata Ibnu Qudamah, wa salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Dan sholat orang yang duduk 1/2 dari sholat orang yang berdiri. Dan ini sudah berlalu ya, hadits Imran ibn Husain. Dan di sebagian lafadznya dikatakan man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang sholat duduk maka dia dapat pahala 1/2 dari pahala orang yang sholat berdiri. Ini di sholat sunnah. Ya, bolehnya sholat duduk hanya di sholat apa? Sunnah. Adapun di sholat wajib, tidak boleh seorang duduk. Kalau dia mampu apa? Mampu berdiri. Baik. Iya. Selesai sudah tentang sholat mutlak, sholat tatawu mutlak. Jadi dia boleh sholat tatawu. Ya, kalau misalnya seorang ya di kondisi dia ingin melakukan sholat, dia sholat saja. Dan itu dihitung sebagai sholat apa? Mutlak. Yang jelas tidak terikat dengan waktu dan tempat. Dan sekali lagi bukan di waktu apa? Waktu yang terlarang. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu ya bisa mengisi seluruh waktunya dengan kebaikan. Dan bisa menghiasi waktunya dengan ibadah-ibadah.